lagi sih. Mudah-mudahan berataan semuanya bahagia dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu akhlak yang mulia, maka tidak ada akhlak yang mulia melainkan akhlaknya baginda Maulana Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu ketampanan, maka tidak ada orang yang paling tampan kecuali baginda Maulana Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu kesempurnaan, maka tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Balagal ula bi kamalih, kasyafat duja bi jamalih, kamulat jami'u khisali, sallu alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad. Keutamaan demi keutamaan, keistimewaan dan kemuliaan mengalir di jati diri sanubari baginda Sayyiduna Muhammad. Maka bersalawatlah kita pada malam hari ini kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang merokok Al-Fakir minta matikan dulu rokoknya biar hadir Nabi Muhammad pada malam hari ini di majelis kita. Karena malam hari ini kita lagi hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kita tahu, kita paham Nabi Muhammad kada suka yang namanya tembakau. Kita kalau mau Nabi Muhammad hadir di majelis kita, apalagi yang dibacakan tadi, ya Nabi salam hadrah. Ika hadrah pukul, ya Rasul salam ala, cepat-cepat. Ya Habib salam alaika, salawatullah. Beratan bareng-bareng. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Ya semangat. Marhaban marhaban ya nurul aini, Allah marhaban marhaban marhaban. Anta syamsun anta badrun anta nurun mabanurin anta iksirun muli anta misbahus sudur tala'al badru alaina min thaniyatil wada sabru alaina fada'al lillahi tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina bada'al lillahi tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina bada'al lillahi. Baca adalah ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah. Kita baca pujian-pujian untuk baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biarpun kita kadang-kadang bahkan bisa kita yakinin kalau disuruh artiin dari awal sampai akhir yang namanya maulid, maulid simtud doror, entah maulid azab, entah maulid diba, entah maulid barzanji, entah maulid adyaulami, suruh artiin kebanyakan dari kita kada paham artinya. Tapi kita yakin saja, kita tahu yang kita dengar dan yang kita baca di maulid adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
keistimewaan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, biar nggak paham apa yang dibaca sama kita, tapi asyik ketika disebutkan namanya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah adalah sang matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Rasulullah adalah penerang. Rasulullah diibaratkan seperti matahari. Matahari ada berapa? Ada satu, tapi sinarnya, manfaatnya menyinari seluruh dunia. Siapa aja yang ada di belahan dunia mana aja ngelihat matahari. Di pelosok daerah mana saja ngelihat matahari. Itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahmatan lil alamin. Buat semua makhluknya Allah sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlaknya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah diibaratkan bulan purnama yang begitu indah. Manusia nggak ada yang paling indah kecuali Rasulullah. Yang paling cakep adalah Rasulullah. Zahir dan batinnya cakep. Mungkin kalau manusia, kadang-kadang manusia biasa, Rasulullah manusia, tapi bukan sembarangan manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia bukan sembarang manusia. Kita manusia biasa, tapi Rasulullah seorang nabi, seorang rasul. Wa huwa habibullah. Dan Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang manusia. Kita yang manusia biasa, sebagai manusia yang sering banyak dosa dan sering punya salah. Tapi kalau Rasulullah, zahir dan batinnya cakep, sempurna, mulia. Yang muliakannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang biasa kayak kita berataan nih, mungkin cakepnya itu belum tentu zahir dan batin. Ada orang yang rupanya cakep, zahirnya cakep, tapi batinnya kita nggak tahu kayak gimana, cakep apa enggaknya. Ada orang yang zahirnya, batinnya cakep, hatinya cakep, akhlaknya luar biasa, tapi rupanya kada cakep. Tapi kalau Rasulullah cakep zahir dan batin, luar dalam cakep. Rasulullah dan kita sebagai manusia, mungkin kita bisa bilang si fulan cakep minimal kalau kita udah melihat. Kada ngelihat langsung, minimal ngelihat dari fotonya. Kalau ngedenger kabar dari orang, kita nggak terlalu yakin. Ngelihat foto juga kadang-kadang nggak yakin juga. Sebab apa? Sebab banyak filter, tahu filter? Tipuan kamera. Kalau zaman lu kamera 360. Kalau sekarang Instagram banyak filter. Ngelihat si fulan story cakep banget, filternya diambil. Filter bisa bikin pipinya kayak Humairoh, merah-merah. Pas ketemu, wah kayak sagu. Luar biasa. Di foto cakep banget, putih, pas ketemu ada tompel di sini. Apalagi sekarang serem, ketutup sama masker. Pas ketemu giginya tonggos. Kata fulan, si fulan cakep. Kata kita belum tentu cakep. Sebab apa? Selera orang beda-beda. Selera orang beda-beda. Kata fulan, si fulan cakep. Kata fulan, si fulanah cakep. Kata kita belum tentu cakep. Orang kalau mandang tuh beda-beda pandangannya. Ada yang jelilitan, ada yang enggak. Begitu. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa aja yang melihat Rasulullah, semua bakal sepakat ini manusia yang paling cakep. Sampai Ibn Auf berkata, ma in ra'aitu wala sami'tu bimithli kullihim kamithli Muhammadi. Belum pernah kulihat, belum pernah ku dengar manusia yang begitu indah seindah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau berbicara, itu lawan bicaranya Rasulullah seakan-akan lagi dihipnotis. Udah nggak bergerak sedikit pun, manggut aja, ngangguk aja. Begitu luar biasanya Rasulullah tuh kalau lagi berbicara, semua sahabat seakan-akan di atas punggungnya ada seekor burung.
sehingga tidak bergerak sedikit pun mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belum berbicara aja, baru senyum sedikit. Senyumnya Rasulullah tahu seperti apa? Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Rasulullah kalau dia senyum, senyumnya Rasulullah lebih indah daripada butiran embun. Bapak-bapak, ibu-ibu suka lihat yang namanya awan. Itu awan di pagi hari, apalagi masuk waktu awal-awal, waktu isyraq atau waktu duha. Kita lihat tuh awan cakep banget, indah banget, adem gitu. Itu wajahnya Rasulullah lebih indah, lebih adem dari awan yang kita lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah murah senyum. Siapa aja yang lihat Rasulullah disenyumin sama Rasulullah bakal jatuh cinta, terpesona dengan baginda Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyiduna Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang setelah masuk Islam, dia bilang apa? Mundu aslam tuh maro'ani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima. Semenjak aku masuk Islam, kata Jarir bin Abdullah, belum pernah kulihat Rasulullah, belum pernah aku temui Rasulullah. Pada saat aku ketemu dengan Rasulullah, wajahku bertemu dengan wajahnya, melainkan aku dapati, aku temui, aku lihat pada saat itu Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepadaku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi mutabassiman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyumnya. Dan demi Allah, senyumnya Rasulullah adalah sesuatu yang paling berharga buat kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dapat melihat, dapat bertemu Rasulullah, yang pada saat kita bertemu Rasulullah dalam keadaan tersenyum, redha kepada kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Senyum Rasulullah yang kita butuhin. Ridhonya Rasulullah yang kita butuhin. Jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa babullah. Rasulullah adalah pintunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sifatnya pintar menjaga perasaan saudaranya. Siapapun yang dekat sama Rasulullah dijagain. Musuh sekalipun minta tolong sama Rasulullah ditolongin. Lihat akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah sifatnya pemaaf, ya'fu, suka maafin orang fi haqqihi. Dalam urusan pribadinya ada orang buat salah sama Rasulullah, nyusahin Rasulullah, sama Rasulullah dimaafin, nggak ambil pusing. Bodoh amat bahasanya, nggak diambil pusing, dimaafin sama Rasulullah. Tapi kalau fi haqqillah, dalam urusan agama, dalam urusan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Allah, kalau udah ada yang melanggar atau melecehkan, tidak ada yang berani ngelawan omongannya Rasulullah. Nggak ada yang berani nyetop amarahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lembut, rahmat, tapi juga tegas dan berani. Masya Allah. Nih masuk sedikit ke sini nggak apa-apa, masih kosong. Ya. Mudah-mudahan nih malam hujan rahmat Allah izinin kita dapat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suka yang namanya ngejaga perasaan saudaranya. Suka ngejaga perasaan saudaranya. Sampai suatu hari Rasulullah baru pulang dari berpergian, di rumahnya Rasulullah dilihat ada anggur, beberapa buah hadiah dari seorang sahabat yang ngasih hadiah kepada baginda Nabi Muhammad. Dikasih anggur Rasulullah duduk di sekelilingnya sahabat, duduk dekat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakan anggurnya satu, dimakan anggurnya 2, 3, 4, 5. Sahabat semua bingung. Kenapa? Biasanya Rasulullah kalau makan suka bagi-bagi. Sekitar Rasulullah tuh biasa suka dibagiin. Rasulullah nggak pernah makan sendirian. Tapi kok sekarang nih Rasulullah makannya sendirian, nggak dibagi-bagi. Sampai tinggal anggur satu di tangan Rasulullah, dihabisin sama Rasulullah. Sendirian anggurnya dihabisin semuanya tuh. Setelah orang yang ngasihnya pulang, ini orang yang ngasihnya ini ngelihat Rasulullah makan anggur banyak, sampai itu hadiah anggur dari dia habis dimakan sama Rasulullah, girang dia loncat-loncatan. Kenapa?
makanan yang dikasih buat Rasulullah, anggur yang dikasih buat Rasulullah dihabisin. Girang kita gimana sih kalau kita kasih hadiah ke orang, tuh hadiah dipakai, seneng hati kita, bener gak? Gimana kalau Rasulullah yang kita persembahkan buat Rasulullah sama Rasulullah dibalas tuh, luar biasa. Setelah ini orang yang ngasih anggur pulang, baru Rasulullah nanya sama para sahabat, wahai sahabatku, kalian pasti pada bingung ya? Iya Rasulullah, kami berataan bingung. Nah, Jarsidin, kami berataan bingung Rasulullah. Engkau biasanya kalau makan suka bagi-bagi, tapi kok pada saat ini tidak. Wahai sahabatku, ketahuilah, itu anggur yang tadi aku makan rasanya asem. Aku takut khawatir kalau aku kasih ini anggur ke kamu, nanti muka kamu berubah keaseman, sehingga membuat orang yang kasih anggur tersebut kecewa, sedih, malu karena telah mengasihi kepadaku anggur yang rasanya nggak enak dan asam. Biar yang nggak enak buat aku, kata Rasulullah. Lihat Rasulullah, yang nggak enak Rasulullah yang jalanin. Itu dia Rasulullah. Yang enak buat kita, itu dia Rasulullah. Sampai Rasulullah pada saat di akhir hayat, siapa yang disebut, siapa yang diperhatiin? Yang diperhatiin adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Sampai Rasulullah mau meninggal di akhir-akhir hayatnya. Di akhir hayat dirimu, kau sebut-sebut umatmu. Wahai nabiku, cintaku, aku malu padamu. Malu kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir-akhir hayatnya Rasulullah yang disebut adalah umatnya, umatnya, umatku, umatku, kata Rasulullah. Sampai pada saat Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, Rasulullah nanya kepada Israil, wahai malaikat Israil, apakah ini yang dinamakan sakitnya? Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Israil, thaqil alayya wa khaffif ala ummati, beratkan sakitnya sakaratul maut kepadaku dan kasih keringanan kepada umatku. Lihat sakaratul mautnya, sakaratul mautnya ditimpahkan semuanya ke Rasulullah. Beban kita ditanggung banyak sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yuk pulang dari sini, kita lebih perhatian sama Rasulullah, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Hebatnya Rasulullah, biar kita nggak paham kadang-kadang apa yang kita dengar di syair-syair kita, tapi dapat membawa ketenangan di dalam diri kita. Huwan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu talaqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil fi kaini sama'uhu biha amtarat fil fi kaini sama'uhu huwan nur irina diya'uhu salina liwa'uhu talaqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafi kaini sama'uhu biha amtarat fil khafi kaini sama'uhu. Hadirin hadirat rahimakumullah, hidup kita singkat, singkat banget. Adzanul mar'i hina tiflu ya'ti ta'khiru kas-salati ila mamati qalilun anna mahya'u yasirun kama bainal adzani was-salati. Ada anak baru dilahirin, diadzanin, dikomatin sama ayahnya, sama bapaknya, nggak disolatin. Kapan disolatinnya? Nanti ketika dia pulang ke rahmatullah. Ketika dia mati baru itu anak disolati. Kita sehari-hari suka dengar azan, kita datang ke masjid, setelah azan gak lama qomat,
Habis qomat langsung mendirikan sholat. Waktu di dunia lebih singkat daripada waktu adzan dan sholat. Kita lihat diri kita, nggak berasa tiba-tiba udah berapa tahun, udah 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba udah 50 tahun, tiba-tiba udah 60 tahun. Anak kita yang kecil, yang tadinya 5 tahun, tiba-tiba udah 10 tahun, tiba-tiba udah 20 tahun, tiba-tiba udah punya anak lagi, anak kita udah punya anak lagi. Luar biasa. Dari kita ke atas, tinggal sisa siapa yang masih hidup. Paling mentok-mentok tinggal sisa kakek atau neneknya. Lebih dari itu udah jarang banget. Banyak juga udah kakek neneknya udah nggak ada. Banyak juga yang orang tuanya udah nggak ada. Nasib kita bakal sama kayak mereka. Yuk sama-sama kita bawa bekal yang banyak, oleh-oleh yang banyak buat nemenin kita di dalam kubur kita. Dengan menghadiri majelis ilmu, dengan sering-sering datang ke masjid, dengan jaga hubungan baik kita kepada guru-guru dan orang tua kita. Mereka orang-orang soleh yang insya Allah juga dapat memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan yang hadir semuanya gobol hajat dunia akhiratnya, dibahagiakan oleh Allah dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, Al-Fakir kalau boleh mau ngajak semuanya kita sedikit keluarkan sedekah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir majlis, pahala maulidan kita dapat, pahala sholawatan kita dapat, pahala zikiran kita dapat, pahala silaturahmi kita dapat, pahala sedekah juga kita dapat. Al-Fakir atau anda punya guru Sayyidil Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Assegaf Sayyidil Walid sedang membangun pondok pesantren di daerah Salah Bintana, Sukabumi. Saya mau ngajak semuanya biar ikut andil kita dalam pembangunan pesantren. Saya punya guru. Ini malam terakhir Al-Fakir di kandangan, besok insya Allah udah terbang ke Jakarta. Doain biar sehat afiat kita bisa ketemu lagi berataan. Amin ya Rabbal. Kita sadar bukan orang kaya, kita sadar bukan orang yang mampu buat satu pesantren besar. Kita nggak mampu untuk ngebangun satu masjid, tapi di saat ada pengumuman masjid lagi dibangun, ada pengumuman pondok pesantren atau majelis dibangun, minimal ada harta kita di situ. Kesempatan nggak datang dua kali. Yuk sama-sama kita keluarin infak kita biar ada panitia. Saya minta tolong cari kardus ya, tuh ada kardus minuman tuh ya, cuman jangan bolong nanti recehannya molos ya. Minta tolong panitia biar kelilingin nih semua yang hadir, minta rela, minta maaf sambil kita baca qasidah ya. Dan niatin, saya mau ingetin kalau kita sedekah, kita niatin ya Allah mudah-mudahan di rezeki saya yang lagi seret biar jadi banyak. Sedekah jangan nunggu kaya, justru dengan sedekah kita yakin bikin rezeki kita jadi lancar dan bikin kita jadi kaya dunia akhirat. Ya Allah saya lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhin penyakit saya. Ya Allah rumah tangga saya kurang bagus, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah anak saya lagi bandel banget, mudah-mudahan anak saya jadi anak-anak yang soleh soleha. Ya Allah saya punya hajat banyak, mudah-mudahan hajat dunia akhirat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah. Mudah-mudahan yang banyak diganti juga yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Salatullah yang masukin 100.000 insyaallah jadi 1 juta diganti sama Allah. Yang masukin 1 juta insyaallah diganti jadi 10 juta. Tawassalna bi bismillah
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنجمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله terasa gemetar seluruh tubuh sanak saudara tinggalkan jauh tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kalaulah badan sudah terbujur sudah berada di dalam kubur kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah itu tandanya orang kesasar malaikat semakin gahar kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat cakep salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dimana kau sahabat karib janganlah kita sama senasib dimana kau sahabat karib janganlah kita sama senasib jangan mereka dipukul menjerit karena tak pernah salat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah di kubur ada ular berbisa syuja'ul adwa namanya melilit semua orang berdosa semua karena tak pernah salat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah berilah pertolonganmu agar kami taat padamu menjalankan semua perintahmu salat yang wajib 5 waktu salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah sama Allah yang keras Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal wajadanal ibu kulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi kulil kafi kafanal kafi alhamdulillah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Minta rela berataan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih indah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta ridha walafu minkum. Ini saja dari Al Fakir. Yang mau silaturahmi silakan di follow Instagram Al Fakir. Instagramnya Syauqi Al Habsyi, SYAUQI Al Habsyi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada yang mulia Al Habib Syauqi bin Haidar Al Habsyi yang telah memberikan tausiah tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisari dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang dicintai dan disayangi Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para keluarga sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Dan kami beritahukan insyaallah malam Rabu akan datang majelis kita Miftahul Falah di Langgar ini kembali kedatangan tamu yang mulia Habib Rizik Al-Qadri, lain Habib Rizik Sahab lain. Kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik siap nanti kesini juga. Habib Syauqi yang membawa lainnya. Jakarta sama Jakarta. Nah, jadi kami beritahukan malam Rabu akan datang kita kembali kedatangan tamu insyaallah yang mulia Habib Rizik Al-Qadri dari Pontianak. Kalau kada salah hilap, beliau itu ading oleh Habib Raihan Al-Qadri. Kalau kada ading ya keluarga. Sepupu kata Habib Syauqi, sepupu oleh Habib Raihan Al-Qadri, murid daripada Habib Bahar. Dan untuk malam Senin itu insyaallah di majelis kita Guru Muhammad Zakaria Ansari dari Nagara. Insyaallah. Demikian, salahilamun ma'af, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.